Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, kelas 10 IIK dari Mentiga Ciamis. Untuk memenuhi salah satu tugas sejarah Indonesia dari Bapak Jafar Siddiq Ansori SPD, di sini saya akan sedikit mengulas sejarah tentang kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Mataram Islam. Pernahkah Anda mendengar tentang Kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Pasalnya, kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentauk. Kemudian, diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja yang berdaulat pertama adalah Sutawijaya yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Pada masa pemerintahan Sutawijaya, kerajaan ini menjadi kerajaan independen. Mataram sendiri merupakan kerajaan berbasis agraris atau pertanian dan memiliki banyak sekali peninggalan yang dapat kita lihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Batavia atau Jakarta, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan hana caraka, dan yang lainnya. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram. Hadiah ini merupakan imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Selain itu, putranya yaitu Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan wafat. Kemudian Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Namun, Sutawijaya tidak puas hanya menjadi bupati. Dia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Sehingga Sutawijaya memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hal ini diketahui oleh Hadiwijaya sehingga ia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Peperangan sengit pun terjadi di antara mereka pada tahun 1582, di mana prajurit Pajang menderita kekalahan. Di samping itu, keadaan Sultan Hadiwijaya dalam keadaan sakit dan kemudian wafat. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang. Pangeran Pangiri yang merupakan menantu Hadiwijaya sekaligus Bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Namun, hal ini ditentang oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya. Akhirnya, Pangeran Pangiri dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah kondisi mulai aman, Pangeran Benawa, putra Hadiwijaya, menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586 dan berdirilah Kerajaan Mataram. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Ki Ageng Pemanahan yang berkuasa pada tahun 1556 sampai 1584. Yang kedua, Panembahan Senopati berkuasa pada tahun 1584 sampai 1601. Yang ketiga, Raden Mas Jolang berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613. Yang keempat, Raden Mas Rangsang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1646. Yang kelima, Amangkurat I berkuasa pada tahun 1646 sampai 1676. Dan yang terakhir, Amangkurat II berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703. Faktor eksternal dan internal yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Mataram Islam. Faktor eksternal. Yang pertama, letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga candi rusak.
Yang kedua, pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadi krisis politik. Yang ketiga, adanya campur tangan VOC dalam sistem pemerintahan. Yang keempat, adanya pertimbangan ekonomi. Yang terakhir, masuknya agama Islam. Adipati dari daerah pedalaman yang beragama Islam merasa tidak terikat oleh kekuasaan kerajaan Majapahit sehingga mereka tidak taat dan setia kepada penguasa yang beragama Hindu. Faktor internal. Tidak ada pembentukan pemimpin baru dan perang saudara melemahkan kekuatan. Itulah tadi informasi mengenai kerajaan Mataram Islam, mulai dari sejarah, raja pendiri, hingga faktor runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Dengan mengetahui informasi tersebut, diharapkan kita tidak melupakan sejarah bangsa kita yang panjang. Karena, seperti kata Insinyur Soekarno,